Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat channel Pandu Wulung ya. Pada kesempatan hari ini saya sendiri ke tempat makam Cilebrak ya, Cilebrak tepatnya di Maus, Kabupaten Cilacap. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber ya. Jadi kita kesini pun sudah izin dengan narasumber. Kebetulan narasumber sudah hadir di tempat dan kita akan segera panggil narasumber kita, Bapak Alim ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum Bapak. Saya Pandu Wulung. Bapak, saya mau menyelusuri makam atau penembahan Cilebrak, betul ya Bapak? Cilebrak atau Mayang Sari. Kita akan masuk ya dengan ditemani oleh termasuk narasumber yang lebih tahu etika atau tata cara di sini. Silakan. Begini Mbah, kula sak rencang niki ajeng tanglet oleh panjenengan niki. Sinten kemawon ingkang hadir wonten mriku Mbah? Mbah Mayang Sari rencangipun kathah niki Pak. Wonten Mbah ngapunten. Putra wahipun panjenengan para putu kula kelebet putih panjenengan ingin silaturahmi kali panjenengan. Pengen ngerti pripun kahanipun wonten menika lan kula nyuwun dipun sengkuyung warga para warga teng mriki. Ya mesti. Padha waras. Padha waras nang kabeh ora ono apa-apa. Nggih, Pak. Sing padha rukun. Sing padha guyub. Pesene aku mung siji. Pesene aku mung siji. Aja padha gawe geger perkara kliwikan dadi grojokan. Ngerti? Nggih, Mbah. Iku sing engko ngakibatke desa iki pecah. Aku iki wis ndelok ono kliwikan dadi grojokan. Anak putune niki Mbah ingkang manggon wonten ing Mernak niki kan boten ngertosi sinten kemawon. Ana gara-gara ya kudu iso di rampungke sing apik-apik. Nggih, nggih. Aku ora gelem desa Mernak iki pecah. Ya, Nggih, nggih. karepe aku iki neng kene iki padha urip sing guyub rukun. Nggih, nggih. Ya, Nggih. kabeh mau iki kudu dimusyawarahke. Dudu putu caca pecucu koyo iki. Ning aku ya dedonga men padha aja padha kaya ngono. Ngerti? Nggih, Mbah.
Kula nyuwun dipun Mbah, dipun sengkuyung simbah kenci lan rencang-rencanganipun wonten ing tlatah wetan lor kidul wetan kulon. Santen kemawon ingkang manggon wonten ing tlatah niki nyuwun dituwunaken doa restunipun nggih Mbah. Oh ya wis mesti. Kabeh mau iki nyuwun njaluk ning Gusti Allah. Aku iki ya gaweane sing gawe urip. Aku mung melu ndongake. Ngerti? Nggih nggih. Pripun niki Mbah? Niki kan kula lan rencang para Winginane iki aku ora seneng ana sing carane ning kene iki njaluk sing ora-ora. pripun Mbah nyuwun apa? Aja njaluk sing ora-ora ning kene. Ngerti? Nggih. Tegesenipun pripun niku Mbah? Apa? Tegese pripun nyuwun apa kemawon? Ya saiki jamane jaman kaya ngene. Njaluk iki njaluk. Kaya. Winginane ana sing iki. Nyuwun angka Mbah. Iya. Oh, Ora bener iku. boten saged teng mriki nggih. Aja. Sing tujuane iki nang kene iki ndedonga bareng-bareng. Nggih. Matur suwun sak rencang para buyutipun panjenengan niki nyuwun sapendongane mugi-mugi desa Menek ingkang desa ingkang maju, masyarakate adem ayem tentrem. Tentunipun niki engganipun niki Mbah. Wilayah niki ajeng dipugar, didamel kados situs kangge watu-watu niku pripun niku Mbah? Ya, iku lho becik. Iku lho becik didandani kaya ngono. Men supaya masyarakat kene iki ngerti panggonan-panggonan sing kudu dilestarikan. Nggih, nggih. Panggonan-panggonan sing kudu di istilah diacak-acak. Ngerti? Nggih. Ngormati luhur lah iku penting. Pengin salaman Mbah mriki Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedulur mangin iki wonten ing lebet wonten ing Kipanduwulung asminipun Mbah Kenci panjenenganipun manggon wonten ing tlatah Mernek asli Mernek nek tiyang Mernek paham niku teng daerah Ibu Novita ngajengipun teng pingkingipun gudang saniki manggenipun namun wonten ing dalu menika panjenenganipun Mbah Kenci hadir teng mrika lan mangke niki mlebet teng Kipanduwulung. Mugi-mugi mangke niki ingkang dados pesanipun dumateng para warga sedanten nang wilayah mriki nggih sami-sami midhangetaken lan kula panjenengan dipun guyub rukun. Niku nggih. Pripun? Kipanduwulung? Kita sudah selesai dulu aja. Nggih. Niki Kipanduwulung nuwun sewu ini sangat lemah. Gus, kalau boleh tahu berdirinya atau mengapa di sini disebut sebagai penembahan padahal tidak ada makam sama sekali di pohon ini, dikatakan penembahan itu seperti apa, Gus? Dulu di sini ini tempat tinggal, tempat semedinya Mbah Mayangsari dengan bapaknya di sini. Dengan bapaknya? Iya, kebetulan beliaunya aslinya dari Mataram dulu. Dari Mataram. Karena di era Brawijaya keberapa kurang paham. Beliau di sini sebenarnya itu sudah syiar Islam, tapi memang kondisi dulu kan masih kejawen. Masih kejawen. Iya, terus tapi kondisi di sini ada sudah masuk Islam. Beliau ditugaskan untuk di wilayah dulu di sini ngikutnya Adireja. Adipaten Adiraja. Iya, terus beliau menempat di sini, tinggal di sini, terus berkegiatan di wilayah sini. Seperti itu. Iya. Jadi tempat dulu bersemedi ya, berarti seperti itu. Iya, Atau di sini untuk apa ya? Kalau petilasan itu pernah singgah di sini dan melakukan sebuah ritual seperti itu. Iya. Kebetulan Mbah Mayangsari itu dulu yang lebih dominan adalah Mbah Mayangsari perempuan itu dia di sini sampai ya mungkin kalau sekarang akhir hayat tapi kan sampai detik ini tidak ditemukan jasadnya.
Ya, kalau Oh. istilah zaman dulu murca. Jadi Mbah Mayang Sari ini bukan makamnya di sini, tapi Mbah Mayang Sari adalah murca ya. Jadi Dulu di depan kita ini antara pohon dua ini dulu di sini ada ya tempat sholat lah dulu. Kalau sholat di kita ini depan kita antara di dua pohon antara ini. dua pohon. Iya. Oh, ini jadi di pohon. antara dua pohon yang berdiri di sini di depan kita ini ada musola kecil. Iya, musola kecil. Jadi bangunan musola itu digunakan untuk beribadah warga sini atau hanya untuk seperti apa, Gus? Ini khusus digunakan untuk Mbah Mayang Sari untuk di sini. Dan bapaknya. Iya, Oh, jadi Mbah Mayang Sari hanya dengan bapaknya seperti itu, Gus. iya. Oke, Gus. Jadi Gus, kita kembali ke pohon ini, Gus. Kenapa ini dijadikan sebagai tempat petilasan oleh Mbah Mayang Sari? Apakah memang sebelum Mbah Mayang Sari dengan bapaknya pernah ke sini sudah ada pohon ini, Gus? Eh, kita konon ceritanya emang kita nggak tahu pasti, tapi dulu memang Mbah Mayang Sari tinggal di sini. Seperti itu Ya, ya. terus kita sudah berapa ratusan tahun di sini. Konon ceritanya dari leluhur kami, dari mbah-mbah dulu pun di sini, itu beliau dulu tinggal di sini, terus posisinya di sini di depan kita ini. Di depan kita Iya, sini ya. posisi di sini untuk beliau bersemedi istilahnya. Seperti itu ya. Kalau dan saya rasa ini sudah ratusan tahun ini. Sudah ratusan Iya. tahun ya. Sudah ratusan tahun. Jadi teman-teman, ini adalah pohon yang sudah berusia ratusan tahun ya. Jadi sebelum ada Mbah Mayang Sari bersama bapaknya singgah ke sini, ini sudah ada pohon bulu ya, Iya. pohon bulu di sini. Bahkan ini sudah menjadi cagar budaya, Gus. Iya. Seharusnya sudah menjadi cagar budaya oleh pemerintah daerah setempat, Gus. Nanti kita dari pemerintah desa ini juga nanti kita akan membuat ini sebagai tempat situs. Iya, situs atau cagar budaya leluhur kita. Di sini nanti kita akan buat tempat, akan kita kembalikan seperti dulu. Cuman nanti di sini akan dibuat beberapa bangunan dari batu. Ya. Jadi teman-teman, seperti yang pernah saya telusuri ya di video-video saya sebelumnya, adalah kita mendatangi tempat-tempat cagar budaya. Dan kali ini di sini akan dibentuk atau akan dibuat sebagai cagar budaya yang nanti akan dibangun batu-batu di sekelilingnya ya. Begitu, Gus. Jadi mudah-mudahan nanti warga setempat bahu membahu untuk membangun, dan ada dukungan dari pemerintah daerah setempat untuk membangun cagar budaya di Desa Merenep. Kita akan lakukan interaksi, Gus. Kekuatannya sangat luar biasa sekali, auranya sangat besar sekali, sahabat ya. Jadi ini bukan main-main. Kita tidak mau main-main di tempat sesakral ini. Kekuatannya sangat luar biasa sekali. Ya, di sini tadi disampaikan oleh Master bahwa Ki Pandu Wulung sangat banyak para leluhur, istilahnya para leluhur untuk yang saat ini berkumpul di sini. Betul, karena faktor tadi mungkin ada kita izin atau apapun, ini di sini sangat banyak energi yang luar biasa dari para leluhur kita, yang tentunya mungkin kalau ada yang nanti melihat di sisi kanan kita ini, di depan sini ini banyak berjajar, bahkan mungkin di sini ada mungkin dari orang-orang Mataram di sini berjajar, energinya sangat luar biasa. Dan di sini kekuatan-kekuatan baru saja kami merasakan berdua ya. Jadi entah kenapa kita merasakan sesuatu yang aneh. Di pohon bambu ini tadi ada suara yang seperti hewan besar ya. Tadi tidak tertangkap kamera pada saat tadi kita berjalan dari jembatan terus memasuki ke makam dari keluarga veteran. Tadi tidak sempat tershoot oleh kamera. Di sini ada semacam kayak suara lewat hewan yang sangat besar sekali. Jadi bukan suara manusia berjalan, tetapi hewan yang sangat besar sekali di sini. Begitu Bapak Anu Gus Salim? Iya, tadi juga saya kebetulan melihat bahwa kebetulan yang tadi makhluk atau hewan yang lewat itu ya sejenis anjing. Sejenis anjing? Iya, cuman sebesar kerbau. Anjing sebesar kerbau. Iya. Itu memang zaman dulu ada yang melihara atau bagaimana? Apa Ya, ada sangkut pautnya dengan
Mbah Mayangsari. Mbah Mayangsari. Iya, konon ceritanya itu hewan peliharaan beliau, hewan kesayangan Mbah Mayangsari. Di sini ada hewan anjing besar warna putih. Itu juga konon ketika anjing ini melonglong, otomatis akan ada kejadian atau mungkin orang sakit seperti itu. Ya, terus di sini juga ada mungkin ular juga. Nanti kalau kelihatan ada ular, terus ada juga burung perkutut dan yang jagonya juga ada. Jagonya yang tadi juga ada. Master lihat di sini di pojokan sini, ini di belakang kita ini tadi emang sangat besar kelihatan itu. Kalau tidak salah itu saya yakin itu tadi kita lihat bayangannya bergerak, mungkin juga rekan-rekan yang lain juga melihat itu dari anjing. Sahabat Pandu Bulung, baru saja diceritakan oleh narasumber kita Gus Alim. Berarti yang saya rasakan sama ya. Jadi di sini tadi saya merasakan seperti ada hewan besar. Saya kira itu adalah harimau. Ternyata dijelaskan itu adalah anjing ya. Anjing sebesar kerbau. Nah, baru saja diceritakan bahwasanya dulu memang peliharaannya Mbah Mayangsari seperti itu. Dan apabila melonglong ada suatu kejadian. Jadi kita akan telusuri ya. Ini tadi di pohon sini ya, teman-teman. Kita akan coba shoot sekali lagi ya. Jadi di sini tadi ada besar sekali dari mungkin tadi Pas dari pintu gerbang. pas dari pintu gerbang dia Beralih lari ke sini. Ya. Lari ke sini. Jadi mungkin kita nanti akan tetap jalan ke sana. Mudah-mudahan nanti kita juga diberi sedikit gambaran ya atau sedikit penampakan, mudah-mudahan ya. Ayo Bapak, Gus silahkan. Kita tadi berjalan saya malah nggak tahu ternyata di sini ada makam veteran ya. Makam veteran itu ceritanya seperti apa, Gus? Yang di sini ini makam veteran pejuang dulu atau bagaimana? Sedikit cerita. Iya, di sini ada makam veteran pejuang 45 yang dulu berjuang di wilayah Marnek, dan kebetulan dulu juga yang sering ibaratnya menjadikan ini markas tempat tersembunyi. Ujung ini untuk keluarga veteran ini. Di baru ya. Iya. Jadi benar-benar sisi sebelah kiri itu dijadikan makam umum ya. Iya. Oke. Bapak, keanehan-keanehan yang terjadi mungkin bisa diceritakan sedikit, Bapak. Dulu beliau adalah di sini di saat zaman Belanda perang, setiap tentara kita, pasukan baik dari tentara kita yang ikut perang Sudirman maupun para veteran yang di sini ketika masuk di wilayah sini pasti tidak akan kelihatan oleh itu. Berarti seolah-olah seperti benteng gaib ya. Iya, ya. di sini juga yang sering dulu ketika di belakangan ini, ketika dulu orang punya kerbau, punya kambing, punya hewan hilang, pasti akan kumpul di sini. Akan kumpul di sini. Iya, Maksudnya itu hilangnya di lain desa, ketemu di sini atau tetap masih dalam satu lingkup desa di Maos hilang? Ya, mungkin di wilayah desa sini, di wilayah Panembahan sini ada mungkin dari desa-desa sekitar yang kehilangan hewan zaman dulu ternaknya. Iya. Itu nyarinya ke sini, ada di sini. Ada di sini. Iya. Tiba-tiba ada di sini dalam satu pekarangan atau di makam atau bagaimana, Bapak? Iya, di wilayah Panembahan sini. Pasti Di wilayah Panembahan. baik kambing, kerbau apa ada di sini. Hilang secara gaib begitu. Ya, mungkin mereka kan zaman dulu kan di Angon gitu kan. Oh gitu. Tiba-tiba hilang dari angonan, terus nanti mereka akan nyarinya bukan nggak Oh, kemana-mana, akan lari ke sini seperti sudah itu. otomatis. Jadi ketemu. bukan ada pencuri ya, tapi biasanya hilang kayak gitu pasti ada di sini. Dan keanehan apa lagi, Bapak? Kira-kira yang baru-baru ini mungkin ada cerita-cerita yang ketika dulu emang ini makam ini Panembahan ini emang setiap tahun itu pasti kita selamatan gitu. setiap tahun. Setiap sura Ya. malam Jumat Kliwon itu pasti kita motong kambing selamatan di sini. Berarti sudah dilaksanakan Sudah. kemarin. Leluhur sudah dilaksanakan. Oh, sudah dilaksanakan. Ini dari tradisi leluhur, karena dulu pernah di sini tidak diselamatin, tidak ada selamatan itu. Dicerita konon zaman itu ada yang masuk ke seseorang dan itu terjadi pembunuhan. Iya, Kalau tidak diselamati. Iya, dulu pernah sampai 3 tahun berturut-turut tidak selamatan. Terus ada dari Bandung itu didatangi lah, istilahnya didatangin atau lewat mimpi
Terus dari Bandung itu membuat telegram ke sini bahwa akan terjadi pertumpahan darah di sini. Di desa sini. Di desa sini. Oh, Terus begitu. telegramnya sampai jam 9-an dari Pak Kadesnya baru muncul ke sini sudah kejadian. Berarti sebenarnya sudah terprediksi bahwasanya akan terjadi pertumpahan darah Sudah, seperti itu ya. Tapi dari yang diberikan wangsit itu dari Bandung. Dari Seperti Bandung itu ya. kirim telegram ke kepala desa sini saat itu. Sebelum kejadian ya. Sebelum kejadian jam 9 Tetapi waktu itu telegram. setelah telegram datang sudah ada kejadian. Ya pas bersamaan. telegram sampai ke balai desa, mungkin belum sempat dibaca Pak Kades. Saat itu sekitar jam 11-an menjelang zuhur itu terjadi. Sahabat Pandu Bulung, pada malam hari ini kita cukupkan penelusuran kita ya. Karena penelusuran kita termasuk penelusuran yang benar-benar sangat sangat bukan membahayakan tapi sangatlah ekstrim seperti itu ya. Jadi bukan berarti kita tidak diterima seperti itu Gus ya. Tetapi sangat ekstrim sekali karena banyak sekali luhur-luhur yang sudah berdatangan di sini dan menyambut kita. Kita sebagai manusia biasa, kita juga harus menghormati mereka dan kita akan cukupkan penelusuran sampai di sini. Yang jelas kita sudah mendapatkan sebuah informasi bahwasanya kita harus tetap mempertahankan silaturahmi, gotong royong dan Gus? Saling tetap menjaga. Saling tetap menjaga keamanan desa seperti itu Gus. Iya. Oke. Jadi teman-teman sahabat Pandu Bulung, pada malam hari ini kita cukupkan penelusuran kita. Saya Pandu Bulung dan beliau Gus Ali mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di penelusuran saya selanjutnya di daerah sekitar Maus dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.